Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 13. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Di tengah situasi yang krusial, Jinwoo meminta Pak Wartawan untuk mematikan kameranya. Jika tidak mematikan, maka Jinwoo sendirilah yang akan merusaknya. Ancaman Jinwoo pun membuat Pak Wartawan menurut dan segera mematikan kamera di helmnya. Sedetik kemudian, Tax membawa jenazah Min Byung-gu di hadapan Jinwoo. Jelas saja situasi ini membuat Pak Baik bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya akan dilakukan Jinwoo. Walau Baik meninggikan suaranya, namun Jinwoo terlihat tenang dan meminta Baik tidak banyak bertanya. Jinwoo sudah benar-benar kehabisan waktu. Dia pun mendekati Byung-gu dan segera mengekstraknya. Bayangan Byung-gu seketika bangkit hingga membuat semua orang sangat tercengang. Di waktu yang sama, terjadi pertempuran keras antara monster semut yang tersisa dengan unit penyerang di atas lautan. Atas dasar perintah Matsumoto, Reiji memerintahkan unit penyerangnya agar bersiap kembali melancarkan serangan ke Pulau Jeju. Namun perintah itu ditolak mentah-mentah oleh Hoshino. Hoshino yang ketakutan benar-benar tidak mau kembali ke Pulau Jeju. Bagaimanapun juga, hanya dia seoranglah yang sudah menyaksikan kekuatan mengerikan monster yang sanggup mengalahkan Kutu Ryuji dalam waktu singkat. Di sini Reiji berkata bahwa monster tersebut sudah dikalahkan oleh salah satu hunter Korea. Reiji pun memaksa Hoshino untuk tetap menjalankan misi sesuai dengan perintah atasannya. Kembali di sarang semut, di mana para hunter Korea telah mengetahui salah satu rahasia skill Sung Jinwoo yang bisa memanfaatkan kekuatan bayangan. Jinwoo pun menjelaskan bahwa dia mendengar suara hati Min Byung-gu yang meminta untuk memanfaatkan kekuatannya. Tanpa diperintah, Byung-gu mendekati Cha-hae-in dan segera menyembuhkannya. Skill penyembuhan Byung-gu yang begitu tinggi membuat luka yang diderita Cha-hae-in sembuh dalam sekejap. Tindakan mulia Byung-gu membuat Jinwoo mengetahui bahwa dulunya lelaki tersebut adalah orang yang sangat baik hati. Melihat kondisi Cha-hae-in yang berangsur normal, bayangan itu pun nampak tersenyum. Setelah menyaksikan kekuatan Jinwoo, semua orang kini memahami mengapa kekuatan tersebut tidak boleh diperlihatkan pada khalayak umum. Semakin sengit pertarungan, maka Jinwoo juga akan semakin kuat. Bagi sebagian orang, kemampuan ini jelas sangat mengerikan. Pak Baik pun berkata bahwa kekuatan Byung-gu pasti akan berguna untuk Sung Jinwoo yang berprofesi sebagai seorang hunter. Kendati demikian, Baik mengungkapkan bahwa Byung-gu sebenarnya sangat membenci kekerasan. Pak Baik lantas memegang pundak Jinwoo seraya menyampaikan bahwa dia tidak ingin lagi melihat sahabatnya itu kembali bertarung di medan laga. Melihat ketulusan Baik, Jinwoo pun segera membatalkan penyerapan bayangan Min Byung-gu. Ketika Byung-gu mulai menghilang, dia masih sempat-sempatnya memandang wajah Baik sambil tersenyum. Tentu saja Pak Baik benar-benar kaget sekaligus sedih. Senyuman terakhir rekan sejawatnya itu tanpa sadar membuat air matanya mengalir begitu saja. Pak Baik sangat berterima kasih karena Jinwoo telah mengabulkan permintaannya. Di sisi lain, Matsumoto tidak mengerti mengapa hunter Korea banyak yang selamat. Dia mengetahui kalau Jinwoo berhasil mengalahkan monster Raja Semut. Lelaki itu hanya tidak mengerti saja mengapa Jinwoo bisa muncul secara tiba-tiba di Pulau Jeju.
Ditambah lagi sebelumnya Jinwo juga tidak ikut serta dalam raid gabungan kali ini. Jika korban dari Jepang semakin bertambah, maka pihak Jepang juga akan melambat dalam merespon gate. Dan yang lebih parah dari itu semua, keseimbangan kekuatan di seluruh dunia pasti akan terganggu. Ketika Reiji bertanya apakah Jepang akan melanjutkan operasi, di sini Matsumoto malah memerintahkannya untuk mundur. Setelah Reiji menutup panggilan, Matsumoto langsung mengepaskan telepon sambil menahan kekesalan yang tiada tara. Pertarungan di atas laut masih berlangsung dengan begitu sengit. Awalnya Son Ki-hun dan timnya tidak memahami mengapa para monster mengamuk. Namun mereka sadar bahwa dengan dikalahkannya Ratu Semut, maka semua monster tidak terkendali karena kehilangan sosok pemimpin. Semuanya pun bertarung mati-matian agar para monster tidak terbang ke pulau utama. Para hunter rank S Korea nampak bergegas keluar pulau dengan menaiki helikopter. Mereka sengaja meninggalkan Jinwo sendirian di dalam sarang semut agar pemuda itu bisa leluasa dalam menghancurkan sisa-sisa semut beserta telur-telurnya. Hal ini membuat Jinwo bisa naik level dengan membakar banyak telur semut. Jinwo nampak terkesan dengan kekuatan pedang panjang milik Raja Iblis Baran. Dengan sekali ayunan, pedang tersebut melepaskan kekuatan petir menggelegar yang bisa menghabisi banyak musuh dalam waktu singkat. Demi menghemat waktu, Jinwo memerintahkan pasukan bayangannya untuk bergerak maju. Level pemuda itu pun terus menanjak hingga mencapai level 100. Jinwo lantas mendatangi jasad monster Raja Semut dan segera mengekstrak bayangannya. Namun dia terkejut karena kegelapan pekat tiba-tiba menutupinya. Seakan berpindah ke dimensi lain, Jinwo sampai tidak bisa merasakan apapun. Namun tiba-tiba dia kembali dan menyaksikan kemunculan bayangan barunya. Kebangkitan Raja Semut benar-benar berbeda dari bayangan lainnya. Bayangan itu menetas dari sebuah telur. Hal ini mengindikasikan bahwa bayangan tersebut sangat spesial. Jinwo pun nampak lega karena sebelumnya dia mengira kalau Raja Semut tidak berhasil diekstrak. Ketika hendak pergi, Jinwo dibuat begitu kaget karena bayangan Raja Semut bisa berbicara seperti saat dia masih hidup. Monster itu pun tunduk di hadapan Jinwo dan meminta untuk diberikan sebuah nama. Selain itu, Raja Semut memiliki rank jenderal, di mana rank tersebut adalah kelas bayangan tertinggi. Jinwo pun bertanya pada si semut, apakah bayangan itu akan patuh apalagi sebelumnya Jinwo sudah membantainya. Si semut pun menjawab bahwa dia tidaklah mati. Dia terlahir kembali berkat kekuatan raja barunya. Hal ini juga membuatnya sangat bahagia, dan dia akan melayani Jinwo untuk selama-lamanya. Setelah berpikir sejenak, Jinwo pun memberikan nama Beru pada bayangan kelas jenderalnya itu. Setelah itu, Jinwo mengekstrak banyak monster semut merah untuk menjadi bagian dari pasukan barunya. Saat ini pertahanan laut berhasil ditembus oleh para monster semut bersayap. Para hunter pun pasang badan demi melindungi kota dan seluruh daratan. Di sini artis Lee Min Sung terlihat ketakutan dan tidak berani menghadapi serbuan para monster. Hunter lain pun berjuang bersama-sama dengan tetap saling berkoordinasi. Jinwo lantas mendapatkan info dari Beru bahwa setelah kematian sang ratu sekitar 4.000-an semut bergerak ke segala arah tanpa terkontrol. Setelah mendapatkan perintah, tanpa basa-basi Beru segera terbang dan melesat ke atas langit. Walau kepayahan, saat ini Pak Song Ciul berusaha memberikan semangat pada rekan-rekan hunter di dekatnya agar tidak menyerah. Namun tanpa diduga dia diserang oleh dua monster semut bersayap. Untungnya Beru datang tepat waktu dan menebas semut-semut tersebut tanpa ampun. Pak Song Ciul dan Lee Jo-hee benar-benar tidak memahami mengapa cahaya biru yang melesat di atas langit bisa mengalahkan para monster. Lee Jo-hee pun berpikir bahwa cahaya biru itu merupakan salah satu bantuan yang dikirimkan oleh sahabatnya, yaitu Sung Jinwo. Helikopter hunter Korea nampak menerjang banyak monster yang menghalangi jalan. Jumlah monster yang terlalu banyak membuat Pak Jong-in dan Pak Taekyu benar-benar kerepotan. Seorang mage dari unit penyerang kedua juga sangat kepayahan dalam menstabilkan barrier helikopter. Sebenarnya Pak Dongwook dan Pak Baek ingin sekali membantu proses evakuasi ini. Sayangnya pertarungan di udara ini membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya pun pupus harapan ketika barrier helikopter berhasil ditembus.
Untungnya Jinwo yang menunggangi Kaisel meledakkan para monster itu dengan kekuatan petir dari pedang Raja Iblis Baran. Hunter rank S Korea tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena pada akhirnya lagi-lagi Sung Jinwo menolong mereka. Setelah itu sebagian besar semut yang tidak terkontrol berhasil dikalahkan oleh gabungan kekuatan para Hunter. Kerusakan di daratan utama juga dapat ditekan seminimal mungkin. Hunter rank S Korea bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Sementara Hunter J yang masih dalam keadaan koma segera dilarikan ke rumah sakit. Meski perang ini memakan banyak korban jiwa, namun asosiasi Hunter berhasil mencegah ancaman yang jauh lebih besar. Raid keempat Pulau Jeju ditutup dengan kemenangan dari para Hunter. Di lokasi lain, terdapat banyak semut yang terbang hingga hampir mencapai daratan Cina. Pihak Angkatan Laut Cina nampak diam saja dan tidak melakukan apapun. Bukan tanpa alasan, ternyata ada Hunter di atas kapal yang ingin melakukan pemanasan. Hunter yang diketahui bernama Liu Zigang itu merupakan Hunter level nasional Cina. Dengan sekali tebasan udara, Liu Zigang mampu meledakkan serta menenggelamkan seluruh monster semut bersayap tanpa tersisa. Sebenarnya Liu Zigang mengharapkan pertarungan yang lebih dari ini. Dia juga sangat menyayangkan mengapa tidak bertarung melawan Raja Semut di Pulau Jeju. Beberapa hari kemudian, sebuah monumen dibangun untuk mengenang jasa para korban raid Pulau Jeju. Para masyarakat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sini banyak kamera menyoroti Sung Jinwo, di mana Hunter rank S Korea itu telah memberikan kontribusi yang besar dalam suksesnya raid Pulau Jeju. Banyak orang yang menganggap kalau Sung Jinwo adalah pahlawan, namun tidak sedikit juga yang mencurigai tindak tanduk pemuda tersebut. Selain itu muncul suara-suara sumbang yang bertanya-tanya, mengapa Jinwo tidak mengikuti raid ini lebih awal? Jika Jinwo ikut lebih awal, pasti jatuhnya banyak korban jiwa bisa dihindari. Ketika berpapasan, Pak Baik meminta Jinwo untuk mengangkat kepalanya. Mau publik berkomentar seperti apapun, Pak Baik menegaskan bahwa Jinwo adalah Hunter yang sudah mengakhiri tragedi ini. Setelah itu Pak Gunhe menemui Sung Jinwo secara khusus. Sebagai perwakilan dari asosiasi Hunter, Pak Gunhe menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam atas jasa Sung Jinwo. Jinwo pun merasa bersalah karena tidak datang lebih awal. Namun Pak Gunhe menegaskan bahwa Jinwo sudah menyelamatkan 5 Hunter beserta para masyarakat. Bagaimanapun juga ini merupakan prestasi yang begitu besar. Pak Gunhe berjanji akan memberikan kompensasi apapun atas jasa Sung Jinwo. Dalam raid Pulau Jeju, Jinwo telah memperlihatkan kekuatannya pada seluruh dunia. Tentu saja publik tidak akan diam begitu saja melihat hal ini. Pak Gunhe meyakini bahwa akan ada banyak orang yang mulai mendekati Jinwo. Tentu saja asosiasi Hunter tidak akan berpangku tangan dan jadi pengamat saja. Ketika ditanyai apa rencana Jinwo ke depannya, pemuda itu pun menjawab bahwa dia ingin mendirikan guildnya sendiri. Sementara itu di Pulau Jeju, Park Jong-soo dan timnya begitu sibuk menyisir sarang semut untuk memastikan tidak ada monster yang tersisa. Jong-soo begitu bersemangat walau mengerjakan pekerjaan sisa-sisa. Statement tersebut membuat Jung Yontai semakin mengagumi Park Jong-soo. Di tengah kegiatan penyisiran itu, mereka semua begitu kaget melihat sosok lelaki kekar yang tiba-tiba muncul di balik gua. Tentu saja Jong-soo dan rekan-rekannya segera mengangkat pedang dan menanyakan mengapa lelaki tersebut bisa memasuki tempat terlarang ini. Lelaki tidak dikenal itu pun berkata dalam bahasa asing yang sulit dimengerti. Sedetik kemudian muncul lelaki tua yang menjentikkan tangannya hingga membuat semua Hunter tertidur pulas. Keduanya pun berbicara serius mengenai entitas yang memporak-porandakan tempat ini. Disinilah diketahui bahwa mereka adalah monark. Mereka tidak menyangka kalau ada sosok monark lain yang membantu umat manusia. Dikarenakan tidak mau berurusan dengan monark tersebut, keduanya pun memutuskan pergi ke dimensi lain dengan kekuatannya masing-masing. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata aktivitas keduanya dipantau secara diam-diam oleh Sung Il-hwan. Sepulangnya dari monumen, Jinwo terjebak dalam kemacetan jalan tol yang sangat parah. Saking parahnya, semua mobil tidak bisa bergerak maju sama sekali. Di tengah kemacetan itu,
Pak Gunhe mengabarkan pada Jinwoo bahwa di ujung jalan tol muncul sebuah gate. Asosiasi telah mengirimkan hunter ke sana. Namun para hunter tidak bisa segera tiba di lokasi karena terjebak macet. Dengan sukarela Jinwoo mengajukan diri untuk membereskan gate tersebut. Sesaat kemudian Jinwoo tiba di lokasi dan meminta izin pada staf asosiasi untuk memasuki gate. Awalnya semuanya nampak normal-normal saja. Tapi setelah Jinwoo memasuki gate, staf asosiasi hunter begitu kaget ketika gate tersebut tiba-tiba berubah menjadi red gate. Melihat gate di belakangnya yang menghilang begitu saja, Jinwoo pun menyadari bahwa dirinya telah memasuki red gate. Dia berdiri sendirian di tengah hamparan hutan yang begitu luas. Tanpa menunggu waktu lama, Jinwoo langsung dikerubungi oleh banyak sekali monster. Pemuda itu pun segera memanggil bala pasukannya untuk bertarung habis-habisan agar bisa segera pulang ke rumah. Di sisi lain, Cha-Hai-in nampak termenung sendirian di pinggiran pantai. Dalam raid Pulau Jeju, Cha-Hai-in menyadari bahwa kemampuannya sangat amat kurang. Dia pernah ditolong oleh banyak orang, namun pertolongan yang datang dari Sung Jinwoo benar-benar sangat berbeda. Gadis itu pun ingin sekali mengejar Jinwoo dan berdiri di sampingnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Cha-Hai-in harus menjadi lebih kuat lagi. Hunter dilahirkan untuk berburu. Di dalam dungeon hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan hidup. Seorang hunter harus selalu siap menjadi target buruan musuh karena dunia tersebut merupakan tempat kematian yang selalu mengintai nyawa. Meski demikian, para hunter akan tetap bertarung tidak peduli sebanyak apapun musuhnya atau seberapa besar perbedaan kekuatan mereka. Alasan mereka bertarung mungkin berbeda-beda, entah itu untuk melindungi keluarga, demi berpegang teguh pada prinsip sebagai pembuktian atas keberadaannya, ataukah untuk melawan takdir. Hunter akan terus melakukan perburuannya, dan tidak ada seorang pun yang ingin menghentikan perburuan tersebut. Setelah Jinwoo membereskan seluruh monster di dalam Red Gate, dia pun bertanya-tanya tentang siapakah mangsanya selanjutnya.